Cici, hello. Halo. Ya, apa kabar? Puji Tuhan baik, kita nggak jadi ketemu Ci dari awal ketemu. Udah berapa bulan ya Ci? Udah berapa ya? Lumayan 2-3 bulan. Iya, enggak. Dari ibadah itu terus nggak jadi-jadi. Corona ini tambah nggak jadi. Cici apa kabar? Baik, puji Tuhan baik. Keluarga aman Ci? Aman. Lagi kumpul-kumpul lah ya hari-hari ini. Kumpul iya, semua kebetulan lagi di Manado ini. Oh, jadi kayak udah 3 minggu. Waktu itu tiba-tiba kayak ada urusan keluarga gitu, jadinya satu keluarga pada ke Manado kan. Terus mau pulang Jogja, flights nggak ada. Iya. Teman-temanku pada nggak bisa flight. Kenapa? Oh, teman-temanku juga pada nggak bisa flight. Kemarin pada beli tiket terus batal. Oke, keluarga enak dong di Manado. Cici tuh terima kerja. Iya, baru banget. Kapan? Baru. Aku mulai itu 1 April. Terus langsung work from home kan. Jadi gimana sih? Kayak berasa nggak kerja, nggak juga sih, cuman rada menyesuaikan aja sih sama tren yang baru-baru ini ya kan, work from home. Rasanya bosen sih sebenarnya. Tapi ya puji Tuhan gitu, akhirnya kerja. Kerja di mana sih? Ini tuh kayak startup baru banget sebenarnya. Jadi dia startup bergerak di bidang education sebenarnya, cuma lebih ngomong tentang lingkungan, terus sustainable development goals gitu. Cici banget. Jadi kita lagi ke aku bagian riset dan developmentnya gitu. Yeay, puji Tuhan, finally. Iya, begitu. Itu domisilinya di? Kenapa? Kerjaannya di Manado, Jogja atau Jakarta? Oh enggak, justru kerjaannya base-nya di Bali. Oh, iya. Enak sekali. Iya, nggak tahu nih nanti abis ini. Kan masih probation juga sih 3 bulan pertama, jadi let's see lah gimana Tuhan nunjukin ke depan. Lanjut apa gimana, nggak tahu, jalanin dulu. Oke. Wow, akhirnya. Oke Ci, tujuan aku buat ini sebenarnya pengen apa sih yang hari-hari ini yang mungkin bisa Cici bagikan buat yang lihat ini nantinya. Bisa nggak Cici boleh bagiin atau sharing sesuatu selama karantina ini apa yang bisa Cici bagikan untuk ya mungkin ini sesuatu hal yang wow dan bisa jadi berkat bagi kami yang dengar dan nonton juga. Oke. Aku sebenarnya aku yakin sih semua orang pada berjuang ya, maksudnya struggle, karena ini sesuatu yang kita nggak pernah duga, terus bener-bener kayak sesuatu yang baru gitu. Aku tuh tipe orang yang sebenarnya seneng juga di rumah, kayak maksudnya nggak, kalau ada waktunya untuk bener-bener ya udah di rumah aja ngapain gitu kemana-mana. Tapi ternyata sulit juga ketika harus berlama-lama, terus kayak nggak tahu ke depannya seperti apa gitu ya. Jadi satu hal sih yang aku masih belajar juga, bukan udah expert atau gimana. Ini proses juga gitu buat aku untuk belajar untuk stand still ya, kayak bertahan, tinggal tetap gitu. Karena aku sadari akhir-akhir ini yang aku terus diingetin bahwa sebagaimanapun posisi kita saat ini, mau kita udah mungkin sekaya apa, sepinter apa, apapun yang kita punya di dunia ini, itu nggak akan bisa menyelamatkan kita gitu. COVID itu COVID itu berdampak buat semua orang dari segala lini masyarakat gitu, siapapun lo gitu ya, dia nggak pandang bulu gitu kan. Benar. Jadi jadi benar-benar kayak belajar banget untuk benar-benar ngandalin Tuhan 100%. Karena benar-benar kita nggak tahu ke depannya seperti apa, asumsi banyak di luar sana yang bilang seperti ini itu gitu. Tapi benar-benar gimana mata kita tertuju sama Tuhan sih. Dan sejujurnya juga itu masih sangat-sangat aku pergumulkan, karena memang nggak mudah juga. Ada waktunya kita kayak, oh ya nggak apa-apa, pokoknya beriman, pokoknya aman gitu. Tapi ada poin dimana kita, masa sih Tuhan, ya nggak sih? Benar. Sampai kapan lagi nih gitu? Ya, ini capek atau apa segala macam pergumulan kita gitu kan? Karena bosan banget kan? Itu bener-bener kayak wow.
Tapi balik lagi sih, di tengah kayak gini tuh Tuhan ngajarin juga untuk kita melihat silver liningnya gitu loh, kayak blessing in disguise gitu. Ada berkat di balik penderitaan ini sebenarnya. Kita jadi lebih paham kan sebenarnya apa sih maksud Tuhan dalam hidup kita. Terus kita lebih bisa menghargai waktu, menghargai apa yang kita punya, menghargai teman, saudara, keluarga, benar-benar. Ya gitu sih yang aku hari-hari ini dapetin. Aku tuh pernah, gak tau Cici pernah dengar gak sih? Dulu ingat gak sih zaman-zaman kita kecil, mungkin kita sama gak ya Ci ya? Tahunnya 90-an. Mirip. Satu angkatan. Pernah dengar gak Ci? Kayak one day kalau aku udah gede, aku udah dewasa, aku udah sukses, aku pengen deh nanti cuman tiduran, duduk-duduk manis, dari bangun tidur lagi, cuman menikmati, ini pengen di rumah aja. Pernah nggak sih dengar kayak gitu sih, istilah gitu? Iya ya kan, itu kan tapi kayak dapat duit gitu ya. Iya, itu kan kayak cita-cita semua mengalir. Iya, itu kan kayak cita-cita semua orang nggak sih? Kayak dulu, kalau dulu itu kayak denger itu tuh, aku sering banget denger itu. Pada akhirnya kayak hari-hari ini tuh kayak gila ya, Tuhan tuh kasih banget gitu loh Ci, free gitu loh. Jenjangnya tuh kayak dia kasih, lihat aja sih kayak di jalanan polusinya udah berkurang, kayak semua tuh langit udah cerah banget, kita bisa santai-santai banget bangun. Dan satu hal yang mungkin kita bisa pelajari kali Ci ya, kayak segala platform dari YouTube semuanya itu menyediakan sumber yang baik, benar, dan bisa dinikmati semua orangnya nggak sih? Jangan kita dapetin nggak sih? Nah Cici, mungkin bisa sharing tentang hal itu. Mungkin kayak aku tadi kayak gitu, aku tuh berpikir gila ya, pada akhirnya Tuhan kasih banget nih kayak cita-cita zaman kecil gitu. Nah Cici pengen tiduran gitu. Aku tuh apa ya, ya pernah memang ada kayak masa-masa capek sekolah ya dulu. Ingatnya gitu, waktu bener-bener kayak udah beranjak, mungkin udah kayak abis SMP gitu, terus ya, udah bener pahitnya hidup ya. Bener. Terus kayak apa namanya, kayak aduh gila, sekolah dari jam 7 sampai sore gitu. Terus kayak hidupku gini-gini aja gitu, kayak pengen tiduran aja gitu di rumah. Iya sih, benar-benar pernah. Bahkan pasti di saat-saat berat juga pasti kita kayak coba kita diem, nggak ada masalah apa-apa, coba kita di rumah aja, nggak kemana-mana, coba kita segala macam lah. Dan sekarang benar-benar kayak no, udah sudah dikasih banget gitu. Dan apa ya, kayak mungkin yang aku bisa relate juga, aku sering dengar juga gitu dari teman-teman orang-orang gitu, seliweran ngomong apa namanya, kita biasa orang-orang kerja ya kan, pressure-nya udah beda gitu kan. Mereka sering kayak gimana kerjaan, pusing gini segala macam, ada masalah sama bos lah, ada masalah sama teman kerja. And then sekarang banyak orang-orang yang malah kehilangan pekerjaan. Dan itu satu hal yang ketika kita dipercayakan sebuah pekerjaan besar, jadi kita akan menyesal juga ketika kita cuman pengen enak-enak, santai-santai gitu. Jadi wah, itu benar-benar sih, aku dengar banyak orang kayak aduh susah banget ini gini. Tapi sekarang aku udah nggak berada lagi komplain karena Tuhan masih ada kerjaan ya. That's good lah. Hari-hari ini sih kalau boleh sharing, ada pernah mengalami titik terendah nggak sih, atau give up gitu di masa-masa ini, di masa-masa karantina ini? Kan kita udah mau 2 bulan, hampir 3 bulan kan ini, sampai emang gila kita nggak bisa keluar, kita nggak bisa ketemu, emang harus dikurung, bener-bener emang harus di rumah aja. Selama ini tuh ada nggak pernah mengalami titik terendah, atau ketika sampai ke titik terendah itu gimana cara bangkitnya? Pernah banget.
Aku sebenarnya di karantina ini aku mulai karantina kalau nggak salah tanggal 16 Maret kalau nggak salah. Wow. Berarti benar-benar ini kayak April, Mei 2 bulan. Hampir 3 bulan. 2 bulan. Ya, oh iya. Ya, bahkan hampir 3 bulan benar-benar yang lama. Aku waktu pas sudah masuk mungkin minggu-minggu berapa ya? 3 minggu ke minggu-minggu 3 gitu aku udah mulai jenuh banget kan. Jenuhnya sejenuh-jenuhnya gitu, terus mulai secara mental juga terganggu sebenarnya. Yes. Karena nggak bisa ngapain cuy gitu. Kalau keluar harus menjaga segala macam dan penuh dengan istilahnya bukan khawatir berlebihan sih, tapi kewaspadaan yang kadang mempengaruhi cara kita berpikir juga, yang mempengaruhi mental juga gitu, kayak dikit-dikit harus waspada segala macam. Jadi itu sih aku sempat yang benar-benar kayak Tuhan, nggak enak kayak gini sampai kapan, terus kayak ngeliat berita-berita gitu kan, berita-berita yang apa-apa korban lagi baru positif lagi apa segala macam, dan benar-benar itu sih yang masa-masa, salah satu masa terendah gitu. Tapi makanya dari situ juga aku belajar gitu gimana caranya supaya nggak terlalu kebawa sama kondisi yang mungkin sangat nggak enak hari-hari ini. Tergantung kita juga sih, kayak gimana kita memfilter apa yang ada di luar. Nah, itu matters banget sih. Jadi aku sempat juga kayak yang gak mau baca berita, terus kayak sosmed agak gak usah dulu. Beberapa kali aku gak buka sama sekali, atau aku cuma ngelihat sesuatu yang lucu-lucu gitu, yang benar-benar cuma bisa menghibur aku doang. Terus pastinya baca firman sih. Itu udah. Jadi kita seketika bisa jadi alim seketika gitu ya, gara-gara corona ini. Ya benar banget sih. Nggak ada lagi yang bisa diharapin ya kak. Sampai aku kita kayak berpikir gitu kan, di keadaan yang tidak baik ini kita dipaksa untuk baik kan ya. Iya. Dengan segala hal ini. Oke, wow. Cici juga merasakan hal itu kan. Ya sama. Oke, Ci. Apa yang Cici syukuri dari karantina, dari kita di rumah aja ini? Yang aku syukuri, pertama lebih punya banyak waktu untuk mengenal Tuhan lebih lagi nggak sih? Kayak right. Walaupun mungkin ya aku bukan seseorang yang mungkin juga kayak berapa jam baca Alkitab itu nggak juga gitu, cuma memang ada banyak perenungan selama ini gitu. Yang satu hal yang aku syukuri. Terus yang kedua ya ngumpul sama keluarga gitu, walaupun sama teman-teman, sama orang-orang yang lain yang dekat juga mungkin nggak bisa ketemu dulu, tapi sama keluarga itu benar-benar kayak aku ngerasa kayak back to basic lagi gitu loh. Wah, kayak ya, itu poin tuh Ci. Pertamamu ya nggak sih? Kamu diberi pertama kali di sini, kamu melayani pertama kali di sini, mau nggak mau. Di saat ini waktunya lah untuk invest lebih banyak lagi gitu. Apalagi kan aku baru pulang dari luar kan, maksudnya luar negeri selama 2 tahun itu, pas balik ke sini sempet kayak Tuhan, aku mau pulang, aku mau agak seneng-seneng mau ekspor sana sini, tapi kok malah disuruh di rumah aja gitu kan. Tapi ya itu diingetinnya itu sih, balik lagi back to your family. Untuk saat ini kamu invest banyak lah di situ, bukan sesuatu yang bukan sesuatu yang merugikan kok sebenarnya. Itu sih yang menjadi ucapan syukur hari-hari ini. Wow. Terus ini duniawi sih. Duniawi bisa ya, dalam juga bisa. Apa yang pertama Cici akan lakukan ketika karantina atau COVID ini berlalu? Aduh, pertama kali ini udah bener-bener kayak aku plan dari zaman aku karantina hari pertama kali. Aku pengen ke restoran favorit aku. Pengen karena kan ya itu tadi, karena udah lama di luar, terus kayak ada banyak list gitu, kayak aku mau nyobain apalagi kuliner kan ya, semua orang suka kuliner kan. Benar itu sih. Jadi ngelis ini pengen kesini, dan memang masih ada banyak yang belum tercapai gitu loh. Jadi
pas sudah suruh karantina aku sedih juga kayak males banget. Jadi bener-bener kayak itu sih satu hal pertama yang mungkin aku lakuin. Wah, makan ya. Makan, aku suka Bukan makan. ketemu doi, Ci. Oh, makannya sama doi lo. Iya, wah. Iya ya, bener juga. Aku ngorek-ngorek info deh. Tahuan kan. Yang ketiga, Ci. Apa yang Cici bisa apa yang Cici pengen kasih ke kita untuk kita tetap semangat dalam melewati hari-hari ini? Mungkin kata-kata yang menginspirasi kita untuk menjalani hari-hari ini. Simple sih sebenarnya. You are not alone. Yes. Kamu nggak sendiri, kita nggak sendiri. We're all gitu, sama-sama kita semua menghadapi. Ada juga di masa-masa yang bosan banget. Sebenarnya seluruh dunia mengalami hal yang sama gitu. Yes. Padahal seluruh dunia itu benar-benar berkumpul dengan sama gitu. Mau mereka orang yang mengenal Tuhan ataupun tidak, hal yang sama. Walaupun mungkin kita lihat di berita gitu di negara-negara lain ada yang sudah mulai recover pelan-pelan, mereka udah mulai bisa keluar walaupun masih dengan kewaspadaan kayak masker atau apa. Tapi jangan buat itu menjadi sebuah menjadi sebuah kesedihan buat kita kayak kok mereka bisa lebih cepet ya, kenapa Indonesia lama banget sih ngurusnya gitu, kenapa kenapa pemerintah gini. Udah deh, kayak aku belajar untuk tutup mulut hari ini, perbanyak berdoa. Yes, benar sih. Udah itu sih, berharap mengasihi untuk berdoa bagi bangsa kita. Jadi itu tugas kita sih. Yes. Jadi semangat, kita bisa. Semangat. Oke, Ci, 3 pertanyaan sudah dijawab. Sekarang aku pengen random. Ini kan kayakku gak lama-lama. Pemirsa ini nggak ada ini ya, briefingnya nggak ada ini. Berhubung waktunya masih ada, belum diingatin sama waktu. Kan Cici, aku dengar-dengar nih Cici pelayanan di sana nih di IFGF Canberra. Worship leader kan ya? Bocoran dari mana? Worship leader kan Ci? Worship leader, hiker leader. Iya. Wow. Ya. Apa ya Ci? Aku aja Ci, jujur ya, maksudnya aku juga pelayanan. Aku juga kalau di Jogja sih aku sekarang CTL, core team leadernya. Ya gimana ya, kita nih kan seorang pemimpin yang harus menaungi domba-domba kita. Kita harus kasih kekuatan, kita harus kasih ya gimana caranya kita sama-sama untuk berjalan bersama-sama. Tapi kan kadang di dalam perjalanan itu kan kita juga kadang down, kadang capek gitu. Gimana sih Cici mungkin bisa kasih trik and trick gak sih di dalam selama Cici pelayanan di sana, terus gimana cara mengatasinya sebagai leader gitu, sebagai pemimpin gitu loh Cici. Wah, tips and trick. Aku mungkin lebih ke share pengalaman aja kali ya, apa yang aku rasain. Aku pertama satu hal gitu yang aku mau terus omongin ke diri aku sendiri dan ke orang-orang yang mungkin diberikan kepercayaan untuk melayani gitu ya. Yes. It's okay not to be okay. Yes. It's okay to be vulnerable. Karena kita manusia loh gitu. Kadang kita kan merasa kalau kita di posisi misalnya I care leaders atau leader di mana aja in general gitu, kita kayak gue nggak boleh terlihat lemah ini, pokoknya gue kuat apapun yang terjadi. Gitu. Yes. Padahal sebenarnya kita apa untuk memperlihatkan kelemahan kita in a way kita share gitu. Ini sedang yang kita gumulkan hari-hari ini seperti ini, dan kan namanya family ya dalam Tuhan, pasti akan sama-sama mau saling mendukung dan mendoakan sih. Jadi itu yang aku selalu ingat, bahkan waktu aku di sana juga di waktu-waktu I care atau waktu-waktu personal sama temen one on one gitu, aku cerita gitu, ya aku lagi kayak gini, aku lagi pusing ini pusing itu gitu, doain ya, dan kita selalu
ujung-ujungnya ya ngomongin Tuhan juga, berdoa juga. Dan di situ walaupun mungkin masalahnya nggak yang tada kelar gitu ya, enggak, tapi kekuatannya dapat gitu loh. Karena ya kita berbagi sama orang-orang yang mau mendukung kita juga dalam doa, dan mereka ngajak kita untuk lebih sama Tuhan juga. Jadi untuk hal itu sih kayak jangan takut lah untuk istilahnya jujur gitu, karena toh juga itu semua dilandasi dengan apa sih, kerendahan hati, dan pasti ada kasih juga yang tumbuh gitu dari situ gitu. Terus ya lebih dari itu ya pasti balik lagi minta kekuatan sama Tuhan. Walaupun memang ada masa-masa yang kita benar-benar udah down banget, down sedown-downnya, it's okay to take a break sih, kayak maksudnya break dulu untuk kita tenang, karena firman Tuhan bilang, aku keinget ya tiba-tiba, dalam tenang terletak kekuatan kita ya. Kadang kalau kita udah yang burn out gitu, benar-benar kayak gimana udah stres gitu, dan malah kita jadi nggak berpikir jernih. Jadi kayak oke, take a break, diem, tanya Tuhan gitu, gimana Tuhan, pasti akan lebih kita lebih paham gitu harus ngapain, daripada kita kayak overwhelming, bener-bener udah semuanya dimasukin segala macam. Itu sih yang juga aku lakuin kalau misalnya aku lagi ada di masa-masa sulit seperti itu. Wow. Kan soalnya kan aku tanya gini nih karena karena kan kita sekarang kan memang gila Kak Ci, kita nggak bisa touch anak-anak kita loh Ci. Kita cuman lewat Zoom ini, lewat chatting, tapi kita gimana pun kita harus ya di dalam kebosanan kita juga harus memberikan suatu energi positif juga bagi mereka kan, karena kita harus, itu yang Cici bilang tadi, kayaknya keterbukaan atau saling jujur untuk berkata-kata nggak oke, itu ada satu hal yang membangun hubungan juga kan Ci ya. Betul. Karena ya itu yang paling penting sih, karena ya aku juga sebagai leader gitu ya kadang sometimes mengalami hal-hal gitu sih. Thank you Cici. Ini wajar, kita kan manusia ya. Iya sih. Jadi pasti mengalami hal seperti itu. Oke, yang kedua, kerandoman kedua. Randomnya gimana tuh? Yang kedua. Ini kan kalau di dalam kita nih kan AFJF nih, puji Tuhannya tuh oke banget sih, di dalam komunitasnya tuh erat banget. Walaupun Cici pulang gini kan otomatis komunikasi itu tetap jalan kan Cici. Nah, hari-hari ini Cici sering komunikasi nggak, atau tetap berjalan komunikasinya, atau saling nge-zoom bareng atau video call gitu juga nggak sih Cici? Masih sih, cuman memang nggak intens banget ya, karena memang pada sibuk masing-masing. Tapi untuk kayak beberapa kali ada teman aku juga yang sekarang ini juga menjadi iCare leader. Gantiin aku juga, dia kayak sering sharing, mungkin hanya kabar. Itu at least pasti ada. Cuman ya baru-baru ini juga video call sama teman-teman gitu sih. Terus rencana juga bakal join mereka iCare online sih. Nah, itu satu harus disyukuri loh, walaupun udah jauh masih bisa kan. Dan hari ini kita bisa ketemu dan ngobrol banyak hal sama orang-orang yang jarang kita ketemuin sih. Betul. Ya sih? Itu wow banget sih, gila banget. Teknologi memang. Iya, memang guys. Tenggat banget sih buat corona sih sebenarnya. Iya nggak sih? Dia melakukan banyak hal menurut aku. Kalau mau di list tuh sebenarnya banyak banget yang bisa disyukuri loh. Yes, benar sih. Ya. Setuju aku banget. Dan bahkan lebih dari hari-hari biasanya kan Ci sebenarnya. Iya. Kita bisa ketemu kayak kayak ini pada akhirnya aku bikin kreativitas sendiri gitu loh. Jadi banyak hal yang kita harus think gitu loh Ci untuk melakukan hal. Karena kalau kita cuma diem aja, mental kita juga bakal kena nggak sih Ci? Kalau kita betul. Itu bahaya sekali sih.
Sip. Tuh. Thank you sekali Cici. Sama-sama. Makasih pertanyaannya. Thank you mantan leader iya. Aduh. Thank you banget Cici buat sharingnya. Semoga yang nonton juga ini yang aku akan share sih orang-orang IFGF Jogja dulu yang akan share anak-anak iCare too. Jadi thank you buat penguatannya Cici. Semoga corona berlalu, Cici bisa makan enak lagi dan ketemu doi ya kan. Aduh. Oke deh Cici. Thank you banget Cici buat waktunya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Sun, kita ketemu sih sebelum jauh sekarang udah di Manado. Thank you juga Yosel. Iya harus rumah kita deketan ya. Iya deket banget Cici. Aku lari pagi lewat ke sana terus. Iya loh, aduh. Pastilah. Gak bisa. Oke deh Cici. Cici thank you buat waktunya. Sama-sama. Terima kasih. See you. Kita ketemu langsung, nggak lewat Zoom lagi. Terima kasih Ci buat sharingnya. Waktu yang muncul mulu nih adek aku. Oke deh Ci, salam buat keluarga ya Cici. Iya sama-sama. Dadah Cici. God bless. Oke Cici. God bless. God bless.